adalah personal assistant aku. Wah, gila banget. Tahun berapa tuh ya? 2000 berapa ya? Udah lama banget lah pokoknya. 2013 ya? Dari 2013 sampai... Iya, 12, 13. 2015. Iya. Pokoknya seumuran Jaki lah. Oh. Oke, jadi kenapa aku malam ini ngajak Zaki live bareng, karena Zaki adalah salah satu orang yang menjadi saksi pertemuan Nyai dengan sosok yang ada di buku. Sosok yang ada di buku bernama Marni. Bener ya Zaki ya? Iya bener. Itu tahun berapa ya? 2014 ya? 2014. Itu kalau nggak salah pertama kali itu kita syuting Miss School, dianterin Pade juga. Ingat gak sih? Iya. Di Studio Alam Depok, bener. Aku ingatnya pokoknya ada momen di mana kita pipis ke toiletnya yang di depan tuh ya. Iya. Di depan, bener. Pertama kali dia muncul. Iya. Tapi waktu itu munculnya kayak cuman, kan Mami cerita juga tuh kayak dia tuh kayak pengen ini cuman ragu-ragu gitu kan. Iya. Pas awal-awal. Pas awal-awal. Abis itu ikut pulang. Ingat nggak? Ikut, iya. Iya. Apartemen. Bener. Jadi sosok Marni itu muncul di mobil guys pertama kali. Rambutnya berantakan gitu. Dengan kebaya warna merah kalau nggak salah. Merah bener. Gitu. Abis itu kayak aku terus terang takut banget karena ya serem gitu ya. Terus abis itu syuting berapa kali ya kita school itu? Kalau nggak salah itu sekali, terus MDL sekali, abis itu balik lagi ke sana Miss School lagi kalau nggak salah, yang dilukis-lukis. Oke. Nah itu kayaknya setelah pertemuan pertama itu yang langsung diikutin ke rumah. Jadi sempat 3 hari diikutin. Nah itu tuh kayak takut banget. Terus yang kedua di Masih Dunia Lain. Nah, nanti akan ada Mas Niko Oliver yang bakal join juga nanti setelah Jaki akan ngebahas juga. Jaki tadi masih ingat nggak sih waktu cerita itu? Yang aku ingat sih pertama kali si Marni itu kan kita kan yang lagi pipis itu kan, terus Mami cerita, ini ada yang nungguin di mobil, maksudnya ikut masuk ke mobil, cuman kita kayak waktu itu kan juga sering banget kayak ada yang ikut tapi habis itu udah pulang, ada yang ikut terus kayak di tengah jalan dia balik. Tapi si Marni ini kayaknya kita sering bahas juga kan, soalnya kayak waktu itu ini sosok ini kayak dia tuh pengen cerita tapi kayak ragu-ragu gitu, nggak tahu, kayak ada sesuatu yang nggak tahu deh, kayak mungkin dia belum siap atau gimana, aku juga nggak ngerti juga deh. Terus makanya pas kemarin dan mungkin pas yang kemarin Mami bilang bahwa dia mau akhirnya diceritain dan akhirnya selesai, makanya gila akhirnya udah sekian lama. Gila banget. Iya. Tapi juga lucunya gini, jadi selama ini ceritanya udah selesai kan karena udah lama banget. Yeah. Nah, tapi ternyata kenapa sih kok ya ada sesuatu yang bikin lama? Ternyata ada bagian dari ceritanya Marni yang belum selesai. Jadi ada yang miss gitu. Oh gitu. Nah, kemarin itu memang dibantu sama Om Hao. Jadi kita ada sedikit ngobrol, ternyata ada sesuatu yang miss gitu. Maksud bukan miss sih, ada tambahan ya, ada sebagian dari cerita Marni yang harus diceritakan juga gitu. Oh. tapi dia sendiri nggak ada masalah. Maksudnya kan kalau dari yang kemarin kan kayaknya dia agak nutup banget untuk diceritain tuh, tapi kalau sekarang ini dia dimasukin di buku, dia nggak ada masalah sama sekali. Seneng banget. Waktu kan itu kan digambar sama Wisnu kan, pada saat digambar tuh kayak energinya tuh cukup besar gitu dia. Dan apa ya? Sampai hari ini si Marni kecantikannya belum ada yang ngalahin. Maksudnya di kalangan hantu-hantu ya. Maaf ya Suti, maaf ya gadis. Gitu. Ya udah. Wah, ini menarik banget nih pokoknya. Penampakan bukunya nih guys. Wah keren. Ini officially akan ada di toko buku tanggal? Nah, nanti akan diinfo ada di toko bukunya. Yang pasti open PO itu tanggal 4 besok ini, tanggal 4 Desember. Ya, jadi harganya berapa, Mbak? Mungkin ada yang pengen tahu harganya berapa? Harganya, kalau dari buku belakang ini ada harganya. Ada belum? Oh, udah ada. Oh, udah ada nih guys. Harganya
Rp100.000. Wes, pokoknya di situ banyak cerita yang mungkin bagi sebagian orang kan kalau misalnya kayak ngomongin soal hantu atau makhluk-makhluk lain gitu kayak hanya sekedar wah gue takut nih, atau misalnya ada juga yang bilang bahwa mereka itu hanya halusinasi orang semata, ada juga yang bilang kayak gitu. Cuman dari buku ini kalau yang aku lihat sih mungkin bisa ditarik pelajarannya juga, apa cerita-cerita mereka yang mungkin bisa kita aplikasikan ke diri kita juga untuk kedepannya lebih baik lagi mungkin kayak gitu. Betul. Jadi Jago banget si Jaki. Iya benar. Padahal kalau Jaki guys dia senang banget nge-vape. Jadi apa review produk vape ya? produk Tuh, buat teman-teman yang nge-vape boleh ke YouTube-nya Zaki. Namanya apa Zaki? Namanya Fakir Liquid. Fakir Liquid, mantap. Ya. Kalau ini Jadi dia gini Jak, lu selama di video lu gini ya? bukan. Kan Itu limbat. Bukan fakir juga dia. Iya, Jaki, benar. Jaki fakir apa tadi? Fakir Liquid. Kalau Sofian fakir apa? Fakir cinta. Kata gua. Wadaw. Ya udah, Jaki terima Ya kasih udah. atas waktunya. Oke, sama-sama. Makasih banyak Mbak Sarah. Sukses Thank you buat so buku yang much. terbarunya. Bye. Oke, Saradix itu tadi Zaki. Nah, Zaki itu dulu ini masih muter ya? Pusing dia, pusing. Enggak. Jadi Zaki itu dulu personal asisten aku yang nemenin syuting. Sofian sekarang road manager. Iya, road manager. Tapi tetap aja dia tuh kayak harus deket gitu sama gue. Kata gue. Kata gua. Nih, fakir cinta. Wah, gila banget. Gue nggak bisa kayak Aji sih. Gue nanti suara-suara gitu. Ngemis itu. Enggak ngemis. Enggak. Nih ada perut tahan. Bukan. Ada apa? Ada Saradix Jogja, ada di sini Teguh buka pintu. Kenapa? Sini. Lagi live. Udah. Ini sekarang kita menunggu Nico Oliver. Nih, katanya Bang Sofian ganteng. Terima kasih. Ya itu enak badan tadi. Gue enggak. Body delicious ya. Yang banyak fans ini. Alun. Bikin hati wanita kelepok-kelepok. Ada Saradix Jogja. Mantul. Oh, ada Nico Oliver udah masuk nih. Bentar ya. Aku soalnya nggak bisa lihat. Oke. Kata gua. Muter. Bisa. Kak, Jaki hebat sekarang ngomongnya ya. bentar lagi. Kak, jangan deket-deket. Terang banget mukanya. Oke. Wah, gitu. Udah terang semua. Gue matiin. Maklum, reflektor di sini soalnya langsung. Nah, itu kata gua. Gitu, bentar, tenang. Gue kurangin cahayanya. Segini, aman. Ya. Biar kelihatan glowing di kepala. Oke. Kak, Ya, kan Mbak. ini dalam rangka mau menuju launching buku Wingit yang akhirnya selesai. Mantap. Yeay! Finally. Nah, kan di sini tuh ada cerita 7 hantu ya, kisah 7 hantu. Dan mungkin banyak dari Saradix yang belum tahu ada beberapa nama hantu yang udah lama banget aku temuin ya. Mungkin dulu yang nonton Masih Dunia Lain sama Mr. Tukul tahu, cuman dulu mungkin masih kecil-kecil, ya kan? Masih tinggi ya. Ya kan? Kan ya, sekarang udah 17 tahun, mungkin dulu masih berapa itu berarti? Kurangin aja sekitar 6 tahun yang lalu. Nah, kata gua 11 tahun. Nah, ada yang tanya tuh wingit artinya apa? Wingit itu bahasa Jawa artinya angker, bukan cangker. Kalau jangan lupa. Dan juga bukan wingit. Bukan, itu singit. Bring it back. Oh, beringit. Salah juga. Kak, oke, jadi kita nih, aku pengen ngajak ngobrol sama Kak Niko tentang hantu Marni. Jadi ada hantu Marni di buku ini. Waktu itu aku pertama kali ikut Masih Dunia Lain sama kamu, Kak. Cerita dong, Kak.
Jadi kalau pertama kali ikut Masih Dunia Lain itu gue inget Januari 2014. Jadi itu adalah episode perdana live di tahun 2014. Jadi kita live pertama itu 2013 Desember, ulang tahunnya Transmedia waktu itu bikin live. Atau works. Jadi akhirnya di per minggu kedua apa minggu ketiga kita bikin Masih Dunia Lain dibikin live terus-terusan. Ya kan? Nah, itu masih seminggu sekali tuh pas pertama kali lo gabung, Mbak. Ya. Nah, episode tayang kita itu masih seminggu sekali dan sebenarnya lokasi pertama kita ketemu itu masih di areanya Marni. Oke. Ya. Tapi yang di belakang. Iya. Ya kan? Nah, abis itu, waktu itu seingat gue tuh belum tuh, Marni belum. Seingat gue Marni belum. Udah dong. Enggak, yang pas di Januari 2014, awal pertama kali, Marninya itu belum cerita ke gue revealing secara lengkap tuh baru. Oh ini waktu pas kita gitu, miskul gitu, kan? Kalau nggak salah, tapi sempat komunikasi sama salah satu mediator di malam itu. Iya betul. Nah. Habis itu beberapa kali kita memang dapat lokasi di area yang sama tapi dengan tempat yang beda-beda. Nah, pertama kali itu gue tahu soal Marni yang lu cerita ke gue itu adalah setelah lu miskul dapat Marni, lu cerita dapat Marni ikut pulang sama lu. Kita syutingnya itu yang dekat. Ya maaf gue nyebut ya, maaf banget nih gue nyebut nih, gue tahu lo akan marah sama gue ketika gue nyebut, dekat kandang ayam. Iya. Abis itu ke toilet depan, sama kayak tadi Pak De cerita soal sama Jaki yang pertama kali. Nah baru lu cerita sama gue, Kak ini ada satu sosok ngikut waktu itu ngikut pulang, dia itu adalah dancer, penari ya kalau nggak salah ya. Dancer. 5, 6, 7, 8. Coba. Iya. Kan anak masa kini lo gue anak masa kini lo. Dia tuh performer. Karena dia nari sama dia nyanyi ya kalau nggak sinden ya apa gue lupa. Ya. Correct me if I'm wrong gitu kan. Habis itu di situ di episode itu kemudian ketika harus kita pembuktian, lu sempat interaksi tuh sama dia. Cuman, cuman nggak lu gali. Maksudnya lu nggak ceritain secara on air, gitu kan? Iya. Tapi kan kita berkali-kali di lokasi itu ya, Mbak. Iya. Sempat di belakang. Sering banget kan, gitu. Di belakang juga tuh di ruangan yang gede yang 2 lantai. Ya. Yang 2 lantai yang depannya ada genset. Ya. Nah di situ baru lu cerita ya. Baru di situ lu cerita tuh, baru lu gali dia pas untuk Masih Dunia Lain. Sama terakhir yang kita Satu Suro. Nah, Satu Suro itu ingat nggak kan gini? Kayak karena aku udah kenal sama Marni pada hari itu ya, aku bilang yaudah deh gue komunikasi sama Marni aja ya, tapi gue ganti namanya, inget nggak? Iya. Iya kan? Iya. Yaudah deh daripada aku harus komunikasi cari-cari yang lain. Karena kan aku belum bisa kayak sekarang kan, kayak masih terbatas, banyak sekarang juga masih terbatas, cuman dulu beda gitu. Terus dulu belum berani untuk menjadi sama yang banyak kan gitu. Iya. Kayak limited, sangat limited gitu. Terus udah gitu kalau nggak salah udah cerita nih namanya kan kita ganti. Terus habis itu dia masuk ke peserta bilang saya Marni. Nggak bisa di briefing ya juga bener. Udah gitu dia emang pengen tampil. Iya. Dan episode malam Satu Suro, iya bener itu. Iya kan? Udah gitu gue tengok-tengok sama Mbak. Nggak bisa ini gimana sih? Kan tadi kita udah bilang kan gak mau pakai nama Marni, mbaknya. Dia dengan PD-nya Marni lah. Marni gitu. Tapi ya lucu banget. Karena memang Kak, ternyata waktu setelah ngobrol untuk dibukukan ceritanya itu juga aku masih sangat
salah satu hantu yang buat aku berkesan banget gitu, karena salah satu hal yang yang bikin aku berkesan juga tentang si Marni ini adalah buat aku dia cantik banget. Perpaduan antara badannya dia itu kayak Marilyn Monroe persis. Terus wajahnya mirip banget sama Dewi Sukarno. Mirip banget. Oke. I see. Terus kayak pokoknya tuh kayak apa ya? Cantik banget gitu, dan pada saat sekarang ini kalau misalnya dia datang energinya tuh cukup besar gitu. Tapi memang mungkin karena dulu kan cukup agresif, karena ingat nggak dulu sampai 3 hari aku sampai takut kan. Untuk ngusir dianya kan susah dulu, nggak berani, dan ternyata dia pengen ngobrol, pengen cerita. Kalau nggak salah tuh waktu itu pas abis MDL pun dia sempet ngikut lu pulang lagi ke 78 kan? Iya benar. Itu kan? 78. Terus tapi dia janji gini. Dia janji, yaudah tapi aku nggak pokoknya nggak nginep, maksudnya gue nggak akan ngikut terus, cuman mau nganterin. Oh ya udah, tapi dia menepati janjinya. Jadi pas udah masuk sampai rumah di depan pagar, dia pergi terbangnya gini, keluar. Tapi di situ udah ada syuting kan, Mbak? Udah syuting sama Ling-Ling. Gitu, tapi sama sekali nggak kepikiran akhirnya bisa dibikin cerita si Marni. Aku berani untuk manggil Marni untuk dia bercerita lagi, dan akhirnya kan butuh waktu jeda berapa lama menyempurnakan ceritanya, Kak. Jadi ternyata aku ada yang miss. Karena ada cerita karena seingat gua Mbak, waktu pas zaman di kita syuting MDL itu berapa kali lu interaksi sama Marni, lu sempat bilang sama gue di momen itu ya. Bahwa di sekitar situ sebenarnya ada beberapa sosok-sosok yang bisa dibilang kayak Marni, as a performer segala apa. Tapi Marni ini adalah sosok yang paling kuat, sosok yang entah kenapa berinteraksi dominan, betul. Dan seingat gue di kejadian pas kita syuting Malam Satu Suro pun, Marni itu berinteraksi sama peserta yang dikasih tantangan untuk merias diri, yang dikasih alat riasan. Iya, itu yang gue inget, gitu. Ingatannya cakep. Iya, aku udah lupita kecil. Kita emang sponsnya masih bagus, spons otaknya. Iya. Jadi aku pengen, nggak sabar juga kamu baca buku ini karena. Oh yes, I'm gonna read it. Iya, soalnya kayak aku juga pada saat mendapatkan bagian cerita dari Marni yang selama ini belum yang miss gitu, kayak gimana gitu rasanya. Pokoknya makin berkesan gitu buat aku si Marni ini. Jadi buat Saradix juga supaya nggak kayak siapa sih Marni gitu. Jadi si Marni memang salah satu hantu yang aku temuin udah lama banget yang berkesan. Sampai di briefing nggak bisa di briefing. jadi disitulah momen dimana memang kita belajar dari Marni bahwa makhluk astral itu akan mengatakan sejujurnya kalau mereka memang energi positif ya. Kita ngomongin makhluk astral yang baik ya, yang positif sebenarnya ya. Mereka akan ngomong apa adanya gitu. Nggak bisa kita ajak untuk kong kali kong. Betul, bukan ada apanya ya kan? Apa adanya mereka akan ngomong gitu. Bener juga. Itulah. Jadi belajar kita. Kusuka kamu apa adanya. Ya kan? Tapi Mbak, jadi intinya si buku ini tadi lu udah bilang 4 Desember bisa di PO ya sama Saradix artinya kan? Iya betul. Oke. Ya. Pokoknya pantengin terus soalnya nanti akan ada info-infonya. Iya, ada caranya. Ada caranya juga, dan kemudian akan ada sosok-sosok lain selain Marni ya. Betul. Jelas. Ada 7. Salah satu yang gue penasaran adalah tau nggak apa? Apa? Orang tuanya Lila Lili. Itu dia. Gue juga penasaran. Karena ada gue juga di episode itu kan. Ya, itu gue juga penasaran untuk gue baca. Oke. Gitu. Jadi memang di sini di buku Wingit ini akan ada cerita Lili Lila. Tapi kan maksudnya Lili dan Lila kita sudah kemarin berdoa dan mereka sudah menuju ke yang terang. Jadi kayaknya ya udahlah, ngapain sih aku kutak-kutik lagi gitu kan, kayak udah cukup ceritanya mengenai mereka.
Akhirnya entah kenapa pada saat mau mencoba gimana caranya aku cerita tentang mereka, terus tiba-tiba aku ada yang muncul perempuan, dan ini ternyata sosok dari ibunya Lily dan Lila. Ibunya Kak, Niko, ibunya Kak. Kepo gak sih? Karena itu masih menjadi misteri buat kita waktu itu. Ya, ini ada di sini, dan aku juga kaget dan aku bersyukur juga karena gila kok gue bisa dapet ini ibunya gitu, ya kan? Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton yang silakan. episode Lila, boleh nonton dulu episode Lili Lila ya, ada Kaniko juga waktu kemarin itu. Jadi biar tambah penasaran. Yes. Ya, ada siapa lagi ya tuh? I'm excited. Ada siapa yang Siapa lagi? Ya itu Marni. Yang ini yang Marni. Wah, jangan. Oh, jangan. Spoiler. Ya, jangan. Spoiler. Pokoknya jangan spoiler, tungguin aja. Kalau emang udah bisa dipesan, artinya harus dipesan. Gitu aja bahasa Radix. Iya, Dang? Betul. Betul. Pokoknya Tapi terus ada juga cerita tentang ini. Mungkin aku udah pernah cerita sih. Jadi dari si Odi, salah satu teman kita guys. Jadi salah satu teman kita yang dia ada sosok yang nempel dari luar negeri, nempelnya. nah, itu juga. Nah, itu ngobrol sama aku, maksudnya minta dibersihin gitu. Akhirnya ngobrol, terus entah kenapa ceritanya mengingatkan aku pada cerita aku dulu pada saat menggunakan narkoba. Ya. Jadi aku kayak yang menarik gitu. Tapi yang aku jauh lebih beruntung daripada dia karena yang harus dia laluin itu dark banget gitu. Jadi aku memutuskan untuk yaudah deh aku masukin ke dalam buku Wingit. Dan sebenarnya itu adalah salah satu pada saat lo cerita soal sosok yang menempel pada teman kita, itu adalah satu sosok yang membuat gua agak bingung. Karena selama ini yang kita tahu kan seharusnya mereka tidak bisa crossing the sea kan katanya. Ya. Ternyata bisa karena nempel ke badan orang, ada vesselnya Kak. Iya, itu. Ada vesselnya. Untuk mereka nyebrang sendiri nggak bisa. Untuk kelas mereka ya. Jadi untuk kelas seperti mereka Earthbound, untuk bisa nyebrang tuh nggak bisa. Jadi harus nempel di orang gitu. Kalau mau dipulangin ke Amerika, dia harus ke Amerika doang. Jauh banget. Iya. Jalan-jalan dong dia. Tiketnya mahal. Tiketnya mahal. Ya. Gitu kan. Ya, tapi Wingit anyway, kan. siapa? Enggak, itu ada yang nanya Wingit itu kuntilanak, bukan. Wingit itu bahasa Jawa, artinya angker. Yes. 7 cerita ya Mbak, artinya ya Mbak? Ya, 7 cerita. Why do you Ada choose banyak deh, nanti spoiler seru-seru. Ya, gua tidak akan nanya detail, gua tidak akan nanya spoiler, tapi kenapa lu milih ke-7 itu? Karena masing-masing ini buat aku kisahnya itu menarik dan mengena di hati. Gitu. Okay. Dan Punya membuat pesannya aku masing-masing. dan kayak kita tuh nggak boleh menilai sesuatu hanya dari satu sisi. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita menjadi orang lain seperti apa. Memang mungkin buat kita satu hal ini salah, tapi belum tentu buat orang ini salah juga gitu. Jadi kayak itu hidup emang gitu. Dan pokoknya jangan sampai kita mengulangi lagi dan mengambil langkah yang salah seperti mereka, atau ada juga ya gimana, tapi semua cerita yang ada di buku ini kebanyakan memang kalau dibilang korban juga sebenarnya nggak juga Kak, karena kita selalu punya pilihan gitu. Ya, betul. Jadi mungkin ada beberapa momen yang kita lupa untuk ngambil langkah untuk jangan sampai tenggelam gitu. Nah, kita kan kadang-kadang selalu nyalain yang di luar, nyalain orang gitu, tanpa melihat ke dalam. Nah, jadi ini buku ini tuh kebanyakan itu sih, gitu. Dan ada juga loh salah satu sosok yang aku ngerasa ketipu, tahu Kak? Hah? Ih, ada tukang tipu?
Tunggu deh. Kalau yang di bioskop Atom itu MDR Bukan sama siapa gue. ya? Itu sama Ali sebenarnya. Itu Sama itu Ali. gue sudah resign dari Masih Dunia Lain. Ketika itu sama Ali, tapi sebenarnya seingat gue ketika lu abis syuting di Atom itu, lu nelfon gue. Iya, Lu nelfon gue, lu cerita sama gue. Karena lu nanya, Kak, lu tau gak gue kemarin di bioskop Atom gini, sosoknya aduh, ya kayak gitu. Lu sempat cerita sama gue. Iya, Gitu. nah itu juga sosok. Jadi gini, cerita sedikit ya. Aku sudah menuliskan itu sudah lama, gitu. Dan buat aku berkesan. Nah, ada sesuatu yang terjadi pada saat proses penulisan itu. Oke. Gitu aja. Jadi aku nggak bisa buka banyak-banyak, cuman intinya aku ketemu di bioskop Atom. Oke. Jadi bioskop Atom. Nah, sedikit mau ngasih tau juga. Bioskop Atom itu yang bikin fenomenal tuh bukan sebelum Joko Anwar, Mbak udah pernah syuting di situ soalnya. sebelum dipakai buat filmnya dia, rilisnya di film itu di sana, kita udah pernah syuting di sana. Lu pernah syuting di situ duluan. Iya. Iya benar, sampai bolak-balik ke sana. Yoi, betul. DMS juga pernah di sana kan? Belum. Oh ini yang waktu itu program itu ya? Iya, Fix Takut ya yang waktu di sana ya. Ya. Tapi anyway, gue berani yakin ketujuh cerita itu lu pilih karena emang punya pesannya sendiri. Kayak tadi lu bilang bahwa setiap manusia itu pasti punya pilihan. Kita bisa belajar dari mana aja, termasuk juga pengalaman-pengalaman dari Earthbound Spirit itu, pengalaman-pengalaman dari makhluk astral itu. Ketika mereka pernah membuat sebuah pilihan itu, dan ternyata bisa saja pilihan itu menjadi pilihan yang salah, jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan yang sama. Iya betul. Yeay, thank you banget ya Kak Nika Oliver udah mau gabung. Sama-sama. Ya doakan semuanya lancar ya. Amin. Anyway, Dupa gemes banget sih tadi Bu pegang bukunya. Dupa gemes. Ya udah Kak, kita segera ketemu ya. Nanti kayaknya bakalan dihubungin sama Sofian. Siap. Thank you so much. Good luck with the book. Semoga sukses dan semoga bermanfaat buat Saradix yang memesan. Jangan lupa Wingit 4 Desember sudah bisa di PO. Follow-nya Sarah Wijayanto, follow-nya Diari Misteri Sarah pasti diupdate. Ya dong. Dadah Kak Niko. Dadah. Oke, lanjut. Sekarang kita boleh nih, masih ada waktu sedikit buat tanya jawab ya, Sofian ya? Boleh. Kata gua. Harga buku Rp100.000. Belum termasuk ongkir. Yoi. Sini Sofian, bentar dikit. Nah. Lagi, mungkin ada pertanyaan, boleh? Agak maju ya, soalnya gue kagak bisa baca. Sama. Iya bener. Garut, Banyuwangi, Mantul. Soalnya mataku buram banget guys, jadi ini tuh dari sini tuh kayak harus gini dulu baru bisa kebaca. Belinya di mana? Nanti akan diinfo. Pokoknya kalau PO itu nanti akan ada di Beli Buku Fiksi kalau nggak salah. Cuma nanti akan diinfo lagi di mana PO-nya dan 1.500 pembeli pertama itu akan mendapatkan merchandise. Yoi, makanya pantengin terus Instagramnya Nyai biar info-infonya tahu semua. Ya, Wingit itu bahasa Jawa, artinya angker. Bukunya ada ilustrasinya Nyai? Ada dong, ilustrasi by Wisnu Hardono. Bisa di stop lah Kak. Setelah PL kita akan ada di stop kok, di store. Nanti kalau misalnya udah ada di toko langsung serbu. Nanti tapi kita akan kasih tahu tanggalnya. Jadi makanya harus update sih. Harus update. Ada cerita gadis ya di dalam sini, ada cerita gadis. Gadis tuh? Gadis yang di sini. Oh, iya. Apa lagi?
Ada di Wonogiri. Wih. Banyuwangi, mantap. Bisa nyampe Malaysia nggak? Bisa, harusnya. Harusnya memang bisa. Kak Wisnu mana? Jalan-jalan dia. Harganya 100.000. 100.000 guys. Ini kalau misalnya kalian lihat, kalau gini terbaca wingit. Cuman kalau misalnya kalian baca kayak gini tuh nggak kebaca, Iya, harus harus dari kaca. mirroring. Nyai, cara dapetin bukunya gimana? PO, nanti tanggal 4 open PO. Open PO tanggal 4. Di toko itu di Gramet kah, Nyai? Ya, nanti untuk ready stocknya akan diinfo tanggalnya. Tapi yang pasti akan ada PO dulu. Dan 1.500 pembeli pertama akan mendapatkan merchandise. Keren banget merchandise-nya, sumpah. Cucuk ya? Cucuk meong. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Wingit? Itu yang di belakang siapa nanyain buku, jangan nanyain yang di belakang. Ada hantu siapa aja? Salah satunya ada Gadis, ada Marni, ada siapa ya? Nyai bikin film bioskop. Kalau buku dan Diary Misteri Sarak nggak akan ada filmnya sih. Aku mendingan kalau untuk kedepannya mau ada film, mendingan bikin cerita sendiri. Yes, bikin cerita sendiri. Jadi kalau ini juga kayaknya nggak akan dibikin film sih kayaknya ya, karena aku berat dari sosok-sosok ini gitu, karena udah didoakan dan mereka udah tenang, aku nggak mau musik-musik dan diutak-utak lagi ceritanya gitu. Gitu guys. Diutak-utak. Bener kan? Bener. Ya gitu deh pokoknya. Ini cerita apa ya? Kopi dong, kopi. Lama loh ini bikinnya sampai 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih. Diskusinya juga kan harus bener-bener. Daripada ceritanya salah kalau buru-buru kan. Iya benar. Kita menyinggung nanti. Iya, makin gak sabar mau baca. Iya, dan juga terus terang gak sabar untuk kalian pegang bukunya dan kayak baca. Aduh, beneran gak sabar banget. Banget tuh pakai banget. Pakai di Banget. Tante Kun masih ada di rumah. Jual di mana aja? PO tanggal 4. Nah, di mana aja untuk ready stocknya akan diupdate. Iya, akan diinfo di update. Penulisnya langsung Kak Sarah. Betul, makanya lama nulisnya. Bertahun-tahun. Karena susah sekali. Susah bener. Dan aku tuh orangnya kemudian guys. Jadi kayak gitu. Kalau ngamuk iya, sampai lama gitu kayak kalau gitu mah. Karena aku bukan penulis profesional. Nih, penampikun. Penampakun. Tuh guys, ada mawarnya tetap ya kan. Iya kan. Oh iya, lupa. Oke. Ada lagi nggak? Ada tanda tangannya? Bisa jadi sih, kayaknya akan ada yang ada tanda tangannya ya. Bisa jadi ya. Bisa. Bukunya berapa halaman? 200 berapa sih, 50-an halaman? 200 240. ya 40 something. Nanti pokoknya
kalau ada di Tokped, ada di tempat-tempat lain itu kalian harus pantengin terus. Yang pasti PO diulangi lagi tanggal 4. Setelah itu untuk yang ready stock atau update-update lain pasti akan diinfo. Untuk saat ini PO itu akan ada di beli buku fiksi, tapi nanti akan diinfo lagi untuk ditulis biar nggak lupa semuanya. Harus update terus sih di Instagramnya Diary Misteri Sarah dan ya IG-nya Nyai gitu. Sarah Dix Jogja. Ditunggu pokoknya. Mantul. Sampai Papua bisa nggak? Bisa banget. Bisa sih kayaknya. Bisa, sampai Papua bisa. Sarang Kunti. Iya makanya tebel juga ya bukunya. Asli, ini Lumayan, tadi pas datang kayak tebel juga ya, kayak mau nangis, kayak oh my god, selama ini perjuangan aku tidak sia-sia gitu. Maksudnya kayak nggak apa ya, kayak yang senang, excited, terharu, dan nggak sabar banget untuk kalian baca gitu. Mudah-mudahan sih bermanfaat, kalian bisa menikmati dan bisa ada pembelajaran yang diambil dari buku ini gitu. Ya udah, kayaknya cukup dulu live-nya. Ini save atau enggak sih? Maksudnya ya? Gak usah, kan akan diupdate terus. Oh ya, jadi ini nggak usah aku nggak akan save, cuman akan diupdate terus. Jadi pantengin berapa hari ke depan Instagram kami. Oke. Thank you ya guys. I love you, Tomat. Dadah.